Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk pertemuan kita pagi hari ini, kita melanjutkan materi program linier, yaitu tentang menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Nah, kalau pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang SPT-LDV, sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kemudian model matematikanya juga ya. Nah, sekarang kita bahas menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Kemudian adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada bab ini nanti ada dua. Yang pertama yaitu menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Kemudian tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu yang pertama menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif sebagai penyelesaian dari program linier. Nah, nanti yang dibahas ini nilai optimum. Nilai optimum itu ada dua ya nanti ya. Bisa maksimum, bisa minimum itu. Kemudian tujuan berikutnya yaitu menafsirkan nilai optimum yang diperoleh sebagai penyelesaian masalah program linier. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita tentang nilai optimum ya. Nah, di sini Ibu pernah membahas ya kemarin ya, sudah menyinggung tentang fungsi objektif yang berbentuk AX ditambah BY. Yang disebut sebagai fungsi objektif itu apa? Fungsi objektif ya. Nah, fungsi objektif itu bentuk atau fungsi AX ditambah BY yang hendak dioptimumkan. Dioptimumkan itu maksudnya bisa dimaksimalkan atau bisa diminimumkan. Itu disebut sebagai fungsi objektif. Nah, kemudian nilai optimum yang diperoleh dari suatu permasalahan program linier itu dapat berupa nilai terbesar dan nilai terkecil. Hal yang menentukan nilai maksimum atau minimum adalah permasalahannya yang dicirikan dengan model kendalanya. Nanti diingat-ingat di sini ya, kalau kendalanya atau batasannya itu lebih besar atau sama dengan ya, maka ini nanti biasanya menentukan nilai minimum. Sedangkan kalau tanda pertidaksamaannya lebih kecil, batasan atau sistem pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, maka ini menentukan nilai maksimum. Seperti itu ya yang diingat-ingat. Nah, kemudian untuk penyelesaian atau untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif itu ada dua. Yang pertama yaitu dengan uji titik pojok, kemudian yang kedua itu dengan menggunakan garis selidik. Sebenarnya ada ya cara lain yaitu metode simplex, itu yang akan dipelajari setelah kalian nanti kuliah ya, melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada metode simplex. Kalau di sini kita akan mempelajari dengan uji titik pojok sama garis selidik. Nah, sekarang yang pertama dengan metode uji titik pojok. Pada metode uji titik pojok untuk menentukan nilai optimum dari bentuk objektif atau fungsi objektif AX ditambah BY adalah dengan cara menghitung nilai F objektif sama dengan AX ditambah BY pada tiap pojok daerah himpunan penyelesaian. Nah, berarti nanti kalian untuk menentukan
nilai optimum dari suatu fungsi objektif, langkah yang pertama itu kalian cari DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian. Pada minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang penyelesaian SPT-LDV. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan pada menentukan nilai optimum. Langkah yang pertama itu menentukan DHP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya, atau yang sering disebut sebagai kendala atau batasannya itu ya. Nah, setelah ketemu DHP-nya, nanti nilai-nilai pada apa itu titik pojok daerah penyelesaian kita substitusikan ke fungsi objektif AX ditambah BY tersebut. Kemudian kita bandingkan nilai terbesarnya itu sebagai nilai maksimum, sedangkan nilai terkecilnya sebagai nilai minimum itu ya. Itu untuk menyelesaikan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Nah, sekarang biar lebih jelasnya, ini Ibu berikan satu contoh ya. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif, yaitu 3X ditambah Y dari sistem pertidaksamaan. Nah, sistem pertidaksamaan di sini itu sebagai kendalanya ya. Sebagai kendalanya, yaitu 4X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 8, 2X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 10, kemudian X lebih besar sama dengan 0 atau X positif dan Y-nya positif. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dari suatu fungsi objektif seperti ini, langkah yang pertama yaitu gambarlah DHP dari fungsi kendala atau batasannya ya. Nah, langkah yang pertama kita menentukan DHP dengan cara apa? Mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Nah, persamaan yang pertama yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, sekarang kita gambar persamaan garisnya ini ya. Ini garisnya nanti berupa garis lurus karena persamaan linear ya. 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Kita tentukan koordinat titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, kita tutupi di sini ya. Berarti kan X-nya diganti 0. 4 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 8. Berarti kan 4 kali 0, 0. Berarti tinggal 2Y sama dengan 8. Berarti Y-nya 8 dibagi 2. Berarti ketemu 4 ini ya. Nah, ketemu 4. Berarti koordinat yang pertama yaitu berapa? Koordinat yang pertama 0,4. 0,4. Ini ya. Ini 0,4. 0,4 itu terletak di mana toh? Pada sumbu X atau sumbu Y? Ini 0,4 itu pada sumbu Y. X-nya 0, Y-nya 4. Kemudian titik potong yang kedua yaitu titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti ini 0 atau 2 kali Y. Y-nya ganti 0 berarti kan 0. Tinggal persamaannya menjadi 4X sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan berapa? 8 bagi 4, 2. Berarti ketemu koordinat berapa? 2,0. 2,0 pada sumbu X ini. Berarti ketemu garis 2,0 dan 0,4 ini ya. Ini persamaan garis yang pertama. Kemudian persamaan garis yang kedua dari sini, dari pertidaksamaan diubah menjadi persamaan dulu. Diubah menjadi persamaan yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Ini sama, dicari apa? Koordinat titik potong terhadap sumbu Y dulu. Sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0 diganti ini 2 kali 0 berarti kan 0. Tinggal 5Y sama dengan 10. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 10 bagi 5 berarti 2 ya. Nah,
ketemu 2, berarti ketemu koordinat 0,2 di sini. Kemudian kalau titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Jika Y-nya 0 ditutup ini, berarti tinggal 2X sama dengan 10. X sama dengan 10 bagi 2, ketemunya 5, berarti 5,0 di sini. Nah, sekarang koordinat titik potongnya sudah ketemu. Masing-masing ini ya. Garis yang pertama tadi ketemu garis ini yang saya warna biru. Sekarang kita cari DHP-nya. Kalau di sini lihat pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, berarti yang diarser kemarin kan Ibu sudah menyepakati ya. Yang diarser adalah yang bukan merupakan penyelesaian. Sekarang lihat di sini 4X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Garisnya tadi yang biru ini, garisnya yang biru ya. Nah, kalau A dan B masing-masing positif, ini lebih kecil, berarti DHP-nya menuju 0,0, berarti ke bawah, berarti menuju sini ya DHP-nya. Sehingga yang saya arser adalah di atasnya itu ya, yang menjauhi daerah himpunan penyelesaian. Nih, berarti untuk yang pertidaksamaan yang kedua, 2X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 10. Garisnya kan yang saya warna kuning ini tadi ya. Yang saya warna kuning ini. Nah, sekarang lebih kecil, A dan B juga positif. Lebih kecil, berarti kan penyelesaiannya ke bawah, menuju. Mendekati 0,0 ya, berarti yang diarser adalah ke atas. Nah, sekarang sudah tampak ya, DHP-nya adalah ini. Nah, yang saya tulisi DHP itu daerah penyelesaiannya ya. Nah, kalau DHP-nya sudah ketemu, sekarang langkah berikutnya apa? Menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian. Nah, sekarang titik pojok dari daerah penyelesaian yang pertama yaitu titik O, 0,0 ya. Kemudian ini titik A itu 2,0. Kemudian titik B-nya di sini. Titik B-nya sudah diketahui apa belum? Belum ya, nanti berarti dicari. Kemudian titik C-nya di sini udah diketahui yaitu titik C 0,2. Nah, yang belum ketemu adalah titik B. Sekarang kita cari koordinat titik B. Nah, titik B itu diperoleh dari perpotongan kedua garis antara garis biru dengan kuning tadi ya. Garis biru itu adalah persamaannya ini 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Sedangkan garis kuning ini 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Sekarang kita tentukan koordinat titik B di sini. Yang titik O, A, C ini udah ketemu ya. Sekarang yang kita cari adalah tinggal titik B. Nah, sekarang menentukan koordinat titik B. Menentukan koordinat titik B. Nah, menentukan koordinat titik B itu adalah perpotongan garis ini tadi. Yang tadi udah saya jelaskan ya. Nah, sekarang persamaan 1 itu kan 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Persamaan keduanya 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Sekarang yang mau dieliminasi X-nya atau Y-nya? Kalau di sini Ibu mengeliminasinya X ya. Eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel. Berarti ini untuk menghilangkan X itu disamakan koordinatnya. Nah, maaf, bukan koordinat ya, maksudnya variabelnya. Nah, kalau persamaan 1 itu 4X, persamaan kedua itu 2X, berarti kita kan harus menyamakan. Nah, disamakan menjadi berapa X? Yaitu 4X. Sehingga persamaan 1 itu tetap ya dikalikan. Sehingga persamaan 1 itu tetap ya dikalikan 1 karena di sini udah 4X. Berarti kalau dikalikan 1 persamaan 1 kan tetap yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Kemudian persamaan kedua karena di sini baru 2X biar menjadi 4X maka dikalikan berapa?
kalikan 2 2x kali 2 4x, kemudian ditambah 5y kali 2 10y, kemudian 10 kali 2 20. Nah sekarang sama-sama positif ya untuk koefisien dari x-nya, berarti biar hilang ini dikurangi 4x dikurangi x 4x 0 ya, kemudian 2y dikurangi 10y berarti min 8y, kemudian 8 dikurangi 20 min 12 berarti y nya sama dengan min 12 dibagi min 8, negatif dibagi negatif jadi positif. Nah sekarang 12 dibagi 8 bisa disederhanakan 3/2 itu ya. Nah sekarang y nya udah ketemu 3/2, sekarang tinggal disubstitusikan ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Kalau ini ibu mengambil persamaan 1 yaitu 4x ditambah 2y sama dengan 8, berarti 4x ditambah 2 kali y nya diganti 3/2 sama dengan 8, 4x tetap, kemudian 2 kali 3/2. Nah ini 2 dibagi 2 kan 1, berarti tinggal 3 ya, 4x ditambah 3 sama dengan 8, 4x sama dengan 8 dikurangi 3, 3-nya sama-sama dikurangi 3 ya, berarti menjadi 8 kurangi 3 yaitu 5, sehingga x-nya sama dengan 5 dibagi 4. Nah sekarang sudah ketemu koordinat titik B-nya yaitu berapa? 5,4 3/2 x, y ya. Nah sekarang sudah ketemu keempat titik pojok tadi ya. Kalau titik pojoknya semua sudah diperoleh, sekarang kita tinggal langkah terakhir yaitu menentukan nilai maksimum. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mensubstitusikan tiap titik pojok dari daerah penyelesaian disubstitusikan ke fungsi objektif. Nah fungsi objektifnya tadi apa? Fungsi objektifnya kan 3x ditambah y. Sekarang titik pojoknya tadi ada 4 ya, yaitu titik O 0,0, x-nya 0, y-nya 0. Berarti tinggal disubstitusikan ke sini. 3 kali x-nya ganti 0 ditambah 0. 3 kali 0, 0 ditambah 0, berarti ketemunya 0. Kemudian titik A yaitu 2,0. X-nya 2, y-nya 0, berarti 3 kali 2 6 ditambah 0 berarti 6 ya. Kemudian titik B-nya 5/4, 3/2. X-nya 5/4, Y-nya 3/2. Berarti 3 kali 5/4 ditambah 3/2. 3 kali 5/4 berarti 15/4 ditambah berapa? Ditambah 3/2, disamakan penyebutnya ya, penyebutnya 4, berarti jadi 15/4 ditambah 6/4, 15 tambah 6 21/4. Nah 21/4 bisa disederhanakan, berarti 5 masih sisa 1/4 itu ya. Kemudian titik C-nya itu koordinatnya 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti 3 kali 0 ditambah 2 sama dengan 2. Itu ya. Nah, sekarang dari titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian tadi sudah kita hitung semua ya. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan. Langkah yang terakhir tinggal membandingkan dari hasil titik pojok ini, kita lihat yang paling besar itulah yang disebut sebagai nilai maksimal. Nah di sini nilai maksimumnya berapa toh? 6 ya, di titik 2,0 seperti itu ya. Sudah, ini untuk menghitung nilai maksimum, contohnya seperti ini ya. Yang harus diingat-ingat di sini yaitu kalau nanti dalam soal yang ditanyakan nilai optimum, optimum bisa maksimum bisa minimum, itu tergantung dari kalian melihat fungsi kendala atau batasannya yang sering dituliskan dalam SPTLDV-nya ya.
Itu. Kemudian menyelesaikan nilai optimum itu langkah pertama menentukan DHP. Kalau DHP udah ketemu, dicari titik pojok dari daerah penyelesaian, kemudian disubstitusikan ke fungsi objektif. Seperti itu ya. Ini untuk pertemuan kita pagi hari ini. Cukup sekian. Nanti apabila ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di grup ya. Sudah dari Ibu cukup sekian untuk pertemuan berikutnya, yaitu membahas model matematika dan penyelesaian program linear ya. Sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.